Saya itu orang yang sangat hati-hati ketika membeli saham. Saya hanya membeli perusahaan bagus yang harganya murah, yang under value, ya perusahaan bagus yang murah. Jadi saya nggak mungkin membeli perusahaan jelek yang mahal, nggak mungkin beli. Ya pasti yang bagus dan murah. Atau biasanya saya sebut istilahnya, saya membeli Mercy harga bajai. Baru saya beli, jadi susah untuk mendapatkannya, jadi masih ada sisa uang banyak. Di dunia nyata tidak ada orang bodoh yang mau menjual Mercy-nya di harga bajai. Tapi di bursa saham banyak orang bodoh yang menjual Mercy-nya di harga bajai. Jadi saya pelan-pelan membeli. Saya santai karena saya punya saham di Wonderful Company. Kita boleh bersantai kenapa? Karena kita punya saham di Wonderful Company. Wonderful Company itu dia yang menjadi mesin pencetak uang buat kita. Udah cuannya besar, tiap tahun dia bertumbuh. Jadi growing rich with the growing company. Jadi meskipun saya tidur, saya santai-santai karena saya punya Wonderful Company, saham Wonderful Company, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada orang yang kerja keras. Ya sederhana aja, pakai price earning ratio, pakai price to book. Very simple. Enggak pakai hitungan EV EBITDA, enggak pakai berhitung pakai discounted cash flow. Cukup pendidikannya tamatan SD saja, ya cukup. Karena hanya diperlukan tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentase. Very simple. Tapi yang simple ini sebetulnya sempurna. Simple is perfect. Mengapa orang pakai metode yang sulit-sulit? Karena kalau nggak pakai yang sulit, dia nggak dibayar mahal nanti. Jadi pakai bayar mahal. Simple justru yang sempurna. Kenapa orang pakai metode yang sulit-sulit? Karena kalau nggak pakai yang sulit, dia nggak bisa dibayar mahal. Setelah kita membeli saham yang price earning ratio-nya rendah, price to book-nya rendah, Wonderful Company, Mercy yang dijual harga bajai, tentu it takes time, perlu waktu untuk menunggu supaya si bajai ini dia kembali menjadi Mercy, kan bisa cuan kita. Untuk kembali ke Mercy itu tentu it takes time, perlu waktu, perlu kesabaran untuk menunggu ya. Banyak orang gak sabar mau cepet-cepet, mau instan ya. Kan ini cara pikir yang instan. Gua pikir hanya pop mie yang instan. Memang sabar itu ilmu tingkat tinggi, sabar itu. Belajarnya setiap hari, ya. Ujiannya sering mendadak. Tapi investor saham yang lulus dia akan memperoleh cuan yang besar. Ya. Sabar itu juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Orang yang bisa sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Jadi perlu waktu untuk menunggu, perlu kesabaran untuk menunggu. Ya. Yang bajai ini pelan-pelan akan naik kembali sesuai dengan nilai dari perusahaan itu. Ya. Itu perlu waktu. Kenapa kita berani? Berani karena perusahaannya bagus, valuasinya murah, PI-nya rendah, price to book-nya rendah. Kita tahu ini Mercy harga bajai. Dia punya margin of safety yang besar buat kita, tentu aja berani. Siapa sih yang takut beli Mercy harga bajai? Kan nggak ada yang takut, kecuali kenapa kita takut? Pegang jangka panjang karena yang kita beli bajai yang dijual di harga Mercy. Kenapa orang takut? Karena yang dia beli bukan Mercy harga bajai, bajai harga Mercy yang dia beli tiap hari ketakutan gitu.
Kalau satu perusahaan punya hutang besar, tentu dia bukan wonderful company. Wonderful company adalah perusahaan yang bisa menghasilkan laba yang besar, akhirnya hutang itu lunas. Ya, jadi biasanya wonderful company itu adalah company yang cash rich, loan free, yang uang kasnya banyak, utangnya tidak ada. Ya, itu namanya wonderful company. Saya kasih tahu Ibu, London Sumatera itu sudah berdiri 100 tahun yang lalu, hari ini utangnya 0. Di kas masih ada uang nganggur 3 triliun lebih. Ya. Perusahaannya nggak punya utang, terus di kas masih ada uang nganggur 3 triliun lebih. Ya, pasti aman lah Ibu. Saya mesti punya pengetahuan. Ibu begitu sebut direkturnya Diri Asa, saya udah tahu, oh ini London Sumatera. Saya mau tanya begini Pak, kan Pak Lo tahu kan ya, saya saham di mana tempat saya bekerja adalah wonderful company yang Bapak punya. Tapi saya nggak sebut mereknya karena nggak enak. Cuman yang saya mau sampaikan gini Pak, Bapak itu kan ngincer saham-saham dengan PER rendah, kemudian price to book value yang rendah juga gitu ya Pak ya. Profitability-nya bagus, company-nya sehat, GCG-nya juga bagus. Nah, cuman gini Pak, saya mau menanyakan tuh tentang kesabarannya Pak Lo nih. Karena gini Pak, banyak perusahaan, termasuk perusahaan di mana tempat saya bekerja ya Pak Lo, itu kan sebetulnya perusahaan yang sebetulnya yang tadi saya bilang PBV dan PER-nya bagus, tetapi sebetulnya GCG-nya kan nggak gitu bagus Pak. Karena ya Bapak tahu kan saya sering sharing juga ke Bapak tentang internalnya kami, internalnya pemegang saham pengendali kami. Bahkan Bapak kalau saya nggak salah Bapak belum pernah ketemu nih sama pemegang saham pengendalinya tempat saya kerja gitu ya Pak ya. Nah, even yang tadi Bapak bilang bahwa saya sabar nungguin gitu kan Pak ya sampai nanti harga sahamnya naik, itu cenderung saham akan naik pada saat perusahaan melakukan corporate action atau perusahaan gonjang-ganjing akan dijual atau melakukan corporate action apa. Seperti contoh nih Pak ya company tempat saya bekerja kan saat ini SMFG maju lagi nih Pak gitu kan, karena pemegang saham pengendalinya terbebas dari kasus pajaknya yang Angin Prayitno Aji itu. Nah jadi Bapak kok bisa sabar sih Pak, padahal sebetulnya apakah nggak takut Pak bahwa saham dengan perusahaan dengan fundamental bagus, PER-nya bagus, PBV-nya bagus, tetapi ya ada GCG-nya yang diragukan sebenarnya, sehingga riset-riset orang-orang investor gede itu udah pada tahu dan wah ini ada resikonya, ini saham akan naiknya, dia akan tidur terus dan Bapak kudu sabar terus sampai akan ada corporate action. Misalnya saham perusahaan gede itu pengendalinya mau jual atau apa, baru naik gitu Pak harganya. Itu sih Pak. Ya Pak. Ya. Makasih Pak. Kebetulan saya punya saham di tempat, jadi beliau tahu saya pemegang saham nomor 3 terbesar di sana. Ya. Kenapa saya beli? Karena nilai buku per sahamnya 1.200, harga sahamnya 200. Udah saya beli aja lah. Saya beli, andai kata ada menurut beliau tata kelola yang tidak baik ya masih tertutupi oleh margin of safety. Ya. Jadi barang 1.200, saya belinya 200 kan ada margin of safety, ada keamanan buat saya 1.000 ya. Jadi saya beli, udahlah ini Mercy harga bajai, saya beli aja jadi pemegang saham. Tapi saya beli 200, saya sempat 400 tuh investasi saya udah naik 100% ya. Saya belum jual ya. Jadi kenapa saya bisa sabar menunggu? Karena saya punya keyakinan saham ini under value, terlalu murah. Masa perusahaan sebagus di tempat Bapak bekerja nilai buku per sahamnya 1.200, harga sahamnya 200, ya udahlah saya beli aja. Dan ternyata nggak keliru juga kan, saya beli 200 kan sempat 400 ya. Demikian ya Pak. Oke.
Ini Warren Buffett dan wakilnya, Charlie Munger, mengatakan demikian. The big money is not in buying and selling the stock, but in waiting. The big money is not buying and selling the stock, but in waiting. Kalau kita mau dapatkan uang besar bukan dari jual beli, tapi dari beli dan menunggu. Ya. Percaya nggak nih, ini orang perkataan dari Warren Buffett, seorang investor saham yang terhebat di dunia. Ya. Mesti dipercaya. Satu hari Jeff Bezos bertemu Warren Buffett. Dia bilang, Warren, your investing strategy is so simple. Why doesn't everybody just copy you? Because nobody wants to get rich slow. Dia bilang, Warren, your investing strategy is so simple. Strategi investasi Warren Buffett itu so simple. Simple artinya mudah dan sederhana. Di depannya ada so lagi. Artinya begitu mudah dan sederhana. Semua orang bisa copy aja, copy. Semua orang bisa copy kok karena begitu sederhana. Gampang loh menjadi orang yang kaya di bursa saham. Karena strategi investasi sangat sederhana. Beli wonderful company, kemudian tidur. Itu aja. Semua orang mengatakan membeli saham itu high risk, high gain. Saya tidak setuju, karena orang yang tahu dia bisa membeli saham yang low risk, high gain. Tetapi orang yang tidak tahu dia bisa membeli saham yang high risk, low gain. Resiko datang dari ketidaktahuan kita. Hampir semua orang mengatakan membeli saham itu high risk, high gain, resiko besar dan untungnya pun besar. Tapi saya pribadi tidak setuju. Karena orang yang tahu, dia bisa membeli saham yang low risk, high gain. Kita bisa membeli saham yang low risk, high gain. Tetapi orang yang tidak tahu, dia bisa membeli saham yang high risk, low gain. High risk, low gain, karena dia tidak tahu. Sebetulnya resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Resiko datang dari ketidaktahuan kita.